dari teman-teman sekalian terkait dengan output dan capaian yang akan eh, dihasilkan dalam program upgrading. Nah, alhamdulillah ini program tahun kedua dan kemarin kita sudah sukses untuk menjalankan program digital skill di tahun pertama dan alhamdulillah mau diberikan apresiasi luar biasa dari UNICEF, terutama UNICEF dari Australia kemarin hadir dan beberapa UNICEF di seluruh dunia terkait dengan program digital skill acuannya ke ITS, jadi hadir ke Jawa Timur. Nah ini terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah banyak berkontribusi terkait dengan kegiatan ini dan yang paling eh, puncak dari kegiatan kita itu nanti pada saat acara Demo Day, yaitu Presentation Day untuk menampilkan karya-karya yang eh, bisa dihasilkan oleh para siswa. Nah, ujung tombak di sekolah itu ada pada trainer Bapak Ibu sekalian. Nanti eh, trainer itu ujung tombaknya ada di proses upgrading. Nah, untuk tahun ini kami ada beberapa program, terutama kita dapatkan apresiasi dari Pak Rektor ITS dan Bu Catherine dari UNICEF Indonesia dan Pak Kadis Jawa Timur yang memberikan eh, apresiasi luar biasa pada ITS untuk pengelolaan program keterampilan digital ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini kita mendapatkan 40 sekolah. Kalau tahun kemarin itu ada 60 lebih, dan tahun ini ada proses pengurangan, ada seleksi juga yang lebih ketat. Yang ini adalah sekolah lama, artinya para trainernya sudah pernah dilatih selama beberapa hari oleh Bapak Ibu sekalian. Terus yang ini adalah sekolah yang baru tahun pertama yang nanti akan baru pertama kali melakukan upgrading apa pelatihan digital skill dan ini adalah SKP yang tahun kemarin ikut tapi ada satu SKP PKBM Budi Luhur. Nah, khusus SKP ini Bapak Ibu luarannya tidak sama dengan yang lain, jadi harus pelan-pelan karena output yang diinginkan tidak sampai pada coding, tidak sampai pada IoT mungkin karena keterbatasan infrastruktur dan SDM. Nah, Bapak Ibu sekalian, aktivitas kita di tahun kemarin itu biasanya diakhiri dengan acara bootcamp dan demo day. Nah, nanti kami minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk melakukan coaching, monitoring, sampai kepada mengevaluasi karya digital para siswa-siswi yang terlibat. Nah, kebetulan untuk timeline kita di tahun 2024, kita sudah masuk di upgrading trainer, yaitu 2 sampai 4 Juli yang akan dilaksanakan di Hotel Ibis. Nah, kami mohon bantuan Bapak Ibu semua, walaupun di situ ditulis asisten, tetapi sebenarnya 2 narasumber yang nanti akan saling membantu dan kebetulan UNICEF lebih senang Bapak Ibu lebih banyak terlibat di kegiatan ini terkait dengan coaching nanti akan Bapak Ibu sekalian kebagian di antara bulan Juli sampai Agustus. Nah, nanti ini secara online kami mohon bantuannya nanti untuk diisi secara online 2 jam sekaligus penugasan. Dan nanti akan ada coaching ini Bapak Ibu eh, dipakai untuk proses seleksi ide solusi digital. Jadi karena UNICEF minta acara bootcamp dan demo di awal pertengahan, maka kami lakukan bootcamp dan demo di minggu kedua Agustus, sehingga nanti ada proses percepatan pembuatan coaching dan ide solusi, sehingga
akan terpilih sekitar 20 sekolah terbaik dengan ide dan solusinya. Nanti baru bakti karya digital, baru Bapak Ibu melaksanakan MONEF dan ujian. Nah, jadi mohon bantuannya nanti di coaching dan seleksi ide solusi. Nah, untuk pedoman pelaksanaan pelatihan itu sudah ada di website kami, Bapak Ibu sekalian. Eh, Teman-teman sekalian yang kebagian materi bisa langsung di download di itsdigitalskill.net, terus ada kelas materi. Nah, yang literasi digital marketing, digital itu sudah ada, terus digital marketing juga ada, dan seterusnya. Nah, struktur kurikulum kami, Bapak Ibu, dalam proses training of trainer ini, upgrading, nanti ada design thinking, uh, ada upsip, ini akan diisi oleh tim UNICEF Pusat, literasi digital, media sosial, konten, digital marketing, buat website, mobile, IoT, ini diisi oleh tim mentor, yaitu Bapak Ibu sekalian, kewirausahaan digital dan peluang karir di masa depan nanti masuk di acara coaching pembinaan karir. Nah, kompetensi peserta harapannya nanti dari pembelajaran itu para peserta akan memiliki soft skill dan hard skill. Hard skill di bidang keterampilan abad 21, terus soft skill-nya mereka lebih ke arah menerima pendapat orang lain, saling menghormati, ya, berani dan seterusnya, dan terakhir percaya diri sehingga hasil pelatihan ini tidak hanya hard skill tetapi juga soft skill. Nah, ini akan secara tidak langsung ketika ada pelatihan di sekolah mereka akan mendapatkan ini semua. Nah, beberapa sektor yang memiliki banyak isu kami kemarin sudah sosialisasikan kepada para trainer. Mereka sudah memilih ide-ide solusi dari permasalahan, pilih salah satu atau dua, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya, energi, pangan, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa disenggung beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di sektor ini dan solusi-solusi digital apa yang bisa diangkat supaya permasalahan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan energi itu bisa terselesaikan. Nah, ini pemenang Bapak Ibu, kalau teman-teman yang kebetulan hadir, ada Bu Adatus kemarin sebagai tim mentor. Beliau juga tahu bagaimana kondisi anak-anak meng-create selama beberapa hari. Nah, ini ada aplikasi konsultasi peluk kamu. Ini pemenang di aplikasi mobile, terus aplikasi Jomipra ini pemenang di aplikasi mobile. Bapak Ibu silakan bisa di-download di sini, ada PPT-nya, ada video dan aplikasi supaya punya gambaran ide-ide solusi yang diajukan di tahun kemarin. Nah, secara umum ini ada di Locker Studio, ide-ide solusi yang tahun kemarin sudah ada, tetapi belum memenangkan semuanya karena hanya diambil 6 peserta dari 20 peserta, 2 di bidang mobile, 2 di bidang website, dan 2 di bidang non-digital. Nah, bisa di-download nanti Bapak Ibu sekalian di Locker Studio, di ini klik di itsdigitalskill.net, terus Bapak Ibu silahkan pilih yang finalis di situ. Nah, kalau dari sisi isu pendidikan, biasanya akses pendidikan, kualitas, biaya pendidikan, kurang minat, dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Nah, ini yang sudah dibuat oleh para siswa sekalian, proyek-proyeknya. Para trainer sudah membawa proyek, Bapak Ibu sekalian. Sudah 95% para trainer sudah mengumpulkan ide yang akan dikembangkan di sekolah. Tapi ada yang store 1, ada yang store 2 gitu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian langsung fokus di proses pelatihannya itu. Nah,
kami kemarin sudah mencoba membuat randomnya. Jadi acara upgrading nanti akan dimulai hari Selasa tanggal 2 Juli di Hotel Ibis Surabaya. Nah, untuk hari pertama lebih ke arah design thinking dan menemukan ide solusi, nanti tim UNICEF dan eh, Pak David yang akan mengisi. Nanti mohon bantuannya Pak Lila dan Pak Imam untuk menjadi moderator atau mendampingi kegiatan ini. Nah, kalau misalnya nanti ada waktu yang bergeser, Pak Imam bisa uh, diinfokan ke kami supaya bisa dialihkan ke sisi yang lain. Dan untuk literasi digital, ini Pak Agus Budi tidak bisa sehingga Bu Adatus digeser. Nanti yang akan mendampingi mungkin dari tim ITS, sehingga nanti Bu Adatus ada yang mendampingi minimal sebagai moderatornya atau membagi atau membantu pada saat proyeknya. Nah, untuk literasi digital ini outputnya nanti ya ada sesi materi sebentar tentang literasi digital sesuai dengan kurikulum itu, fungsi-fungsi dari literasi digital, manfaat dan seterusnya. Eh, karena waktunya hanya 2 jam, Bapak Ibu sekalian, silahkan mungkin sesi awal kita buka tentang teori-teorinya. Setelah itu harapannya bisa menerjemah teori tadi ke dalam sebuah proyek, yaitu membuat poster biasanya tentang internet edukasi, keamanan password, hoax, dan anti-bullying, dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin menjadi proyek dari materi literasi digital. Jadi kalau bisa menggunakan Canva yang cepat gitu supaya para guru juga bisa menerjemah apa yang menjadi ide-idenya. Nanti penugasan ini bisa kita siapkan linknya semua, nanti akan kita tagih di kegiatan pasca pelatihannya. Terus yang keempat yaitu membuat produk digital. Nanti Pak Mas Nur Iswahyudi nanti membuat video pembelajaran, jadi menggunakan CapCut yang outputnya adalah setiap para trainer nanti wajib membuat video pembelajaran, video tutorial. Nah, bisa saja tentang website, bisa saja tentang literasi digital, bisa saja dengan digital marketing. Nah, kalau boleh bahan-bahannya sudah disiapkan. Jadi mereka tinggal praktek. Kalau boleh PPT-nya juga sudah disiapkan. Contoh misalnya editing video dengan CapCut gitu ya. Itu materi-materinya sudah disiapkan, jadikan image, nanti orang itu tinggal editing, bicara sesuai dengan materi-materi yang sudah ada. Sehingga media pembelajarannya dalam waktu 2 jam itu mereka sudah selesai. Intinya gini Bapak Ibu sekalian, dalam pelatihan itu berikan mereka hal yang mudah, jangan diberikan cerita-cerita. Jadi ceritanya mungkin cukuplah 30% saja atau introduction-nya 30 gitu. Selebihnya 70%-nya Bapak Ibu mau praktekkan kalau produk digital kebetulan kami inginkan outputnya video, maka video itu sudah harus disiapkan resource-nya. Nah, tinggal mereka langsung edit gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada apa yang harus dibawa, apa yang menjadi syarat dalam upgrading ini, mohon segera disampaikan juga ke kami. Nah, minimal kalau video ini menggunakan handphonenya dan harus terinstal apa begitu, sehingga mereka bisa praktek semua. Kalau menggunakan laptop, apa yang harus diinstal dan file apa yang harus didownload itu. Terus yang setelah ISOMA itu masuk kepada membuat promosi produk digital, ini ke arah digital marketing, yaitu membuat poster atau video terkait dengan mempromosikan produk mereka, terutama produk-produk yang ada di double track. Karena sekolah yang terlibat itu adalah sekolah double track. Dan
nantinya Bapak Ibu sekalian bisa di apa di compare, bahan-bahannya sudah ada, tinggal draft-nya apa dan di-share ke mana sehingga mereka langsung praktek, hasilnya ada. Nah, karena memang waktunya 2 jam tidak banyak dan sifatnya upgrading lebih ke arah output-output atau contoh-contoh di bidang digital marketing. Jadi nggak perlu cerita kembali tentang digital marketing itu apa, karena mereka juga sudah memahami tentang apa itu digital marketing. Mungkin lebih ke arah aplikasinya. Terus yang berikutnya setelah ISO sore ini membuat produk aplikasi. Nah, nanti Pak Rofiuddin ini membuat aplikasi mobile terkait dengan produk yang sudah ada. Jadi ide-ide apa yang kalau boleh video tutorialnya sudah dibuat, Pak, sehingga kalau materi ini tidak selesai dalam 2 jam, para trainer itu sudah bisa mempraktekkan dengan video tadi. Nah, semuanya juga begitu. Kalau misalnya digital marketing, Pak Mahaputra pengen mempraktekkan copywriting-nya juga sudah ada, nama produknya apa gitu. Biar sama semua dulu. Jadi hasilnya biar sama. Kalau boleh, videonya juga dibuat, Pak. Nah, video-video nanti kami akan upload di YouTube channel kami, sehingga Bapak Ibu tinggal kirim aja videonya di drive, nanti kami unduh dan kami akan upload di channel kami supaya setelah pulang, harapan kami mereka itu bisa mengulang-ulang materi yang disampaikan Bapak Ibu. Pak Nur Iswahyudi juga begitu. Jadi videonya dibuatkan. Ini dalam rangka membackup materi yang tidak terkejar. Itu. Terus yang berikutnya adalah membuat produk non-aplikasi. Nanti Pak Walid juga kalau bisa video-videonya sudah dibuat tentang proyek-proyek IoT-nya seperti apa. Dan terakhir di sesi keempat kita masuk ke website, terus nanti ada pretest dan mungkin kegiatan pasca pelatihannya adalah menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai pada saat workshop. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, nanti kurang lebihnya mohon didiskusikan. Nah, di sini ada kegiatan ide-ide solusi yang akan dibuat oleh trainer. Kalau Internet of Things itu hanya ada 2 yang ajuan, IoT, School Security System, terus ada proses pembuatan irigasi garam, jadi irigasi air. Nah, ini sudah ada konsepnya, memvisualisasikan sistem irigasi cerdas berbasis sensor, mengatur jalannya air secara otomatis ke tambak garam. Jadi kalau kurang, nanti saklar on off-nya hidup gitu ya. Kalau lebih, maka nanti mati. Nah, ini bisa didesainkan. Nah, atau Pak Walid nanti lebih menerangkan beberapa proyek yang sudah disiapkan. Jadi biar mereka bisa praktek semuanya. Atau satu proyek supaya mereka bisa berlatih semuanya. Karena pesertanya 40, maka kami mohon nanti akan dibuat dalam bentuk grup-grup seperti itu. Nah, kalau aplikasi mobile ini ada yang vegetable porter, ini pengiriman, penerimaan permintaan, pengiriman dan seterusnya. Ada yang mengajukan tentang tur Ponorogo, aplikasi pengenalan wisata di Ponorogo. Terus ada aplikasi Semansarku. Jadi untuk ini jual beli kayaknya, siswa absen siswa, jadwal guru, konsultasi BK, penilaian dan seterusnya. Kalau ini pencocokan minat bakat ya, PPDM, nanti ada login, tes bakat minat, terus informasi jurusan apa, terus
baru masuk ke bimbingan konseling. Dan aplikasi mobile ini ada 3, jadi ada banyak yang mobile. Madiun Bergaya ini lebih ke arah pariwisata, terus cybercrime ini dalam rangka proses pengamanan PC dan seterusnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini sebagai pengantar diskusi kita, selebihnya kita akan diskusi terkait dengan waktu dan jadwal, dan mohon dari tim UTS, mungkin Pak Asori, Pak Fajar, atau Pak Arya bisa memberikan arahan dan masukan. Silakan Pak. Pak Arya Silakan dulu Pak mungkin Pak, Asori. pas lagi ada di ini nih, sudah hampir di anu nih, naik lift mungkin eh, apa agak kurang putus-putus Pak Us. Ya, silakan Ya monggo Pak Fajar, Pak apa Pak Arya ada mungkin. tambahan atau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Dari tim mentor, Bu Adatus, Pak Iswahyudi, Pak Mahputra, dan tim yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin dari saya Pak Hus. Ya, Bu. Nih, untuk tadi kan berdasar jadwal kan 2 jam nih. Kemudian Ya. materinya sudah disediakan. Nah, di situ kan materinya seperti pengantar gitu ya Pak, pengantar yang digital literacy itu contohnya apa? Berarti untuk pembagian porsinya apakah nanti review materinya mungkin 1/2 jam gitu, terus sisanya hands on gitu Pak, membuat apa nanti Canva gitu ya? Apakah Iya, seperti itu desainnya? jadi apa pengenalan tentang literasi digital itu mungkin ya setengah 30 menit gitu Bu. Mhm. Nanti dari berbagai ide, mungkin kalau kemarin itu dari Pak Agus ya sama, jadi teorinya, setelah teori nanti mereka dikasih apa kira-kira idenya, ya, untuk memberikan ajakan kepada masyarakat atau kepada siswa, misalnya sadar tentang keamanan password atau media sosial atau kampanye apa no bullying kayak gitu, sehingga nanti hasil akhirnya itu berupa poster. Penyelesaiannya di 2 jam tersebut atau boleh nanti mungkin ditanyakan ya. Jadi boleh nanti kalau belum selesai nanti bisa di sesi terakhir Bu. Jadi mereka nanti akan diminta untuk mengumpulkan itu. Yang penting mereka sudah diarahkan atau Bu Adatus ngasih contoh satu gitu yang sudah tinggal mempraktekkan mereka supaya sama dulu. Nanti Iya, ide yang lain silakan dikembangkan. Nah, iya. jadi ibaratnya sebenarnya tidak ngajar Canva, tetapi ngasih contoh gitu, ngasih contoh supaya ini loh contoh poster yang apa untuk apa gitu Bu. Nah, sehingga selesai semua pada saat 2 jam itu. Nah, penugasannya nanti Ibu kasih tugas mereka itu untuk membuat yang lain. Nah, itu dikerjakan di kegiatan pasca pelatihan. Itu waktunya 1 minggu, Bu, setelah Oh, mereka TOT. ini Tuh. Pak. Ini tahu. Jelas Pak. Oke. Sama untuk yang lain, untuk yang video, kalau bisa praktiknya sama dulu. Nanti penugasannya setelah kegiatan upgrading ini diminta untuk membuat contoh media pembelajaran yang lain kayak gitu. Sehingga waktu 2 jam itu Bapak Ibu bisa mengoptimalkan seoptimal mungkin kira-kira teorinya berapa, terus praktek yang paling mudah seperti apa. Itu Bu. Ini baik Pak. Jadi, yang lain mungkin Pak Assalamualaikum Bapak Ibu. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan Pak Arif. Pak Alim, Pak. Oh ya Pak Alim, silakan Pak Alim. Eh, Terkait dengan yang video digital, Pak.
apa Ya, sebaiknya langsung dikirim ke diupload ke YouTube, Pak. Kan tadi ada semacam fasilitas YouTube yang diberikan oleh pihak UNICEF. Jadi nanti pada ya. waktu selesai pengajian yang khusus untuk yang video digital kan kalau video biasanya besar. Nah, apa Kurang dekat Pak Alim suaranya. Ke mix-nya kurang dekat. eh, ini jelas Pak. Ah, jelas, jelas. Saya tadi kan ada penjelasan dari Pak Huzairi bisa diupload ke YouTube. Mm-mm. Nah, apakah untuk hasil dari pelatihan video digital pembelajaran itu tidak usah dikirim ke kita, tetapi langsung diupload ke YouTube? Ya. Eh, Gini, yang saya sampaikan tadi sebenarnya adalah video pembelajaran materi-materi yang akan dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Contohnya kan eh, misalnya apa namanya literasi digital gitu ya. Nanti Bu Adatus membuat semacam video ulang lah, video ulang tentang materi literasi digital itu direkam menggunakan Zoom atau menggunakan apa durasi waktunya ya sekitar 5 menit atau 7 menit kayak gitu. Eh, eh, terus sekaligus mempraktekkan juga gitu. Artinya gini, video itu kita butuhkan ketika, mohon maaf gitu ya, para trainer itu kan berangkat ke Surabaya dengan problemnya masing-masing ya. Ada yang fokus, ada yang kurang fokus gitu. Baterai saya habis bentar. Baterainya habis. Assalamualaikum, Mas Rory. Itu. Nah, ini Sorry Pak kayaknya Lim. jadi asistennya Nur. Nah, ini tahu beres seperti ini. Baterainya habis. Ya, jadi video itu dipakai Jadi, untuk Pak, di ya berarti ini kelihatannya sudah beres semua ini. ya, apanya Pak Lim yang beres? Ya semua itu PPT-nya dan yang lain-lain itu. Ah, Sekaligus ya, dengan jadi di hasil video untuk pelatihan ah, pembuatan pelajaran itu, apakah tidak sebaiknya ah, langsung upload oleh peserta ke YouTube-nya? Atau gimana enaknya, oh, Pak? ya, yang supaya terstruktur untuk video yang dibuat oleh Bapak Ibu sebagai tim mentor nanti dikirim ke kami biar diupload di channel kami supaya para trainer itu lebih mudah untuk mencarinya, menggooglingnya nanti supaya terstruktur di video kami. Jadi nanti Bu Adatus membuat tentang video literasi digital dan eh, sedikit prakteknya. Terus Pak Nur Yahudi membuat tutorial tentang membuat video pembelajaran, eh, khususnya video gitu ya, atau video promosi atau apa. Nah, kebetulan proyeknya di kita lebih ke arah video pembelajaran. Nah, video itu nanti dikirim ke kami supaya setelah upgrading ini, kan para trainer itu kan ada yang lost, nah, mohon maaf ada yang suka ngerokok, pas ngerokok nggak ikut materi, nah kayak gitu lost ya. Jadi harapan kami ada backup materi yang sudah disiapkan secara digital. Direkam menggunakan Zoom boleh, direkam menggunakan OBS boleh. Pokoknya ada tutorial yang bisa membantu mereka memastikan materi-materi itu memahami. Nah, nanti kami yang bagian editing, Bapak Ibu tinggal video biasa aja kita taruh di drive, nanti kami akan download, kami akan taruh di channelnya Digital Skill UNICEF itu. Itu paling. Oke, siap. Mungkin Mas Nur itu sudah mau bertanya. Ya, silakan. Pak Alim asistennya Mas Nur. Aman, Pak.
Saya kalau sudah diambil insya Allah. Ya, supaya Pak Alim bisa lebih termotivasi, Mas. Kalau untuk yang aplikasi mobile itu Pak Wiwit katanya dipindah ke Pak Alim ya, sorry Pak Walid ya maunya. Jadi yang IoT supaya bisa nyambung. Nanti yang Pak Arif bisa ke Pak Rofiuddin. Nah, kebetulan kita menggunakan modular yang sistem pemrogramannya pakai blok saja. Karena pesertanya adalah siswa dan guru yang mereka kalau full programming mereka tidak nyambung gitu Bapak Ibu. Kalau ini lebih bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing. Sedangkan untuk yang IoT nanti Pak Walid sudah menyediakan 5 box modul sehingga mereka bisa mempraktekkan masing-masing kelompok nantinya gitu. Sehingga prakteknya apa? Mungkin Pak Walid bisa menyampaikan kira-kira nanti mau dipraktekkan apa saja Pak Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak sebelumnya apa namanya kan kita cuma punya waktu 2 jam ini Pak. Jadi kalau untuk praktek IoT sepertinya tidak akan Pak, cukup ya waktunya mungkin nanti akan dibuat video saja. Tapi modul sudah siap sebenarnya. Dengan modul itu sebenarnya para trainer sudah bisa mengikuti dan itu sudah lengkap. Tapi saya juga akan lengkapi dengan video mungkin. Seperti itu Pak. Terus waktu 2 jam itu nanti mungkin hanya cukup untuk menjelaskan tentang inovasi IoT, mungkin cuma seperti itu aja, hanya proses konsultasi saja. Kalau sampai praktek mungkin hanya di pembukaan saja itu. Kalau sampai ke praktek yang penggunaan sensor aktuator mungkin tidak akan sampai ke situ mungkin Pak. Mungkin nanti ya itu Ya, bisa kalau bisa sampai malam kan bisa Pak. Bisa Pak, kalau nanti itu ada teman-teman trainer masih semangat, insya Allah bisa sampai malam. Ya, untungnya IoT diletakkan di belakang. Sampai malam. Ya. Kalau kemarin itu sampai masih semangat mereka. Ya Pak, itu saja mungkin Pak. Iya, siap. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin yang lain? Cukup ya. Selamat nanti bertemu di Surabaya. Bapak Ibu sekalian, nanti hari kedua sudah bisa mulai pagi, bisa sudah hadir di sana semuanya dan mudah-mudahan sehat selalu dan lancar semuanya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk ide-ide nanti saya share di grup untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.